Halo Observers, kembali lagi seperti janji kita bersama saya Denny Darko, Dr. Hasri Forensik dan Keira Yuki, masih di Forensic File atau Jurnal Forensik, dan kita akan membahas tentang, masih sama ya, seperti janji kemarin ya. Iya. Kita akan bahas tentang peran kedokteran forensik dalam menentukan titik tembak untuk eksekusi hukuman mati. Nah, belum pernah ada kan pembahasan seperti ini? Oke, kita langsung aja ngobrol. Awalnya idenya kemarin pas kita lagi ini ya dok ya, kalau buat mereka kemarin ya, kalau buat kita tadi pas kita itu mau mulai ini ngelihat sunyinya ini, saya nanya, dok kalau sepi seperti ini itu ingat di mana? Terus dokter Hasri kan bilang, iya mas, aku jadi ingat waktu bertugas di Nusa Kambangan ya. Nah, Nusa Kambangan, in case belum tahu itu di mana, karena kalau yang milenial ini nggak tahu dok, kalau Nusa Kambangan itu ada di itu perairan Cilacap ya, Jawa Tengah. Dia pulau tersendiri dan di situ terletak apa ya, kalau kita bilang itu maksimum ini ya, maksimum risk atau Caracas Amerika. Iya, kayak Alcatraznya Amerika gitu. Jadi penjara yang memang dikhususkan untuk narapidana yang berbahaya, dan di sana dokter waktu itu ditugaskan untuk menentukan itu tadi ya, titik tembaknya itu bagaimana dok? Ya, dari waktu itu memang kebetulan jabatan saya itu diperintahkan untuk sebagai tim oleh pasukan Brimob juga. Tahun berapa dokter, dok? Tahun 2008. 2008. Ya. Oh. Dan karena saya dokter forensik juga, dan tugas dan tanggung jawab saya juga sebagai Kasubit Dokpol untuk membantu proses eksekusi tersebut. Dan di situ 2008 saya masuk Kaur Doksik deh. Setelah itu baru Kasubit Dokpol, masih kompol waktu itu. Dan karena tugas dan tanggung jawab, dan kita tidak bisa menolak ya, karena dijadikan satu tim oleh Kapolda untuk melaksanakan perintah atau tugas negara di Pulau Nusa Kambangan. Sebentar, tadi dokter menyatakan tidak bisa menolak, karena pasti sebenarnya kalaupun nggak menolak itu suami yang pasti akan ketar-ketir ya. Betul. Ini istrinya ditugaskan di maksimum ya. Itu tadi security. Jadi memang seminggu kita di sana ya blank, memang handphone juga nggak bisa, apapun nggak bisa. Handphone nggak bisa? Ya, karena benar-benar dijaga, dan supaya kita tidak kontak keluar ya. Dan ya bisa di waktu-waktu tertentu, tapi detik-detiknya pun kita juga nggak tahu, nunggu. Yang penting tim kita memang udah dipersiapkan. Itu penginapan atau apa di sana nggak ada? Nggak ada. Itu kan pulau karang seperti itu ya berarti? Ya penginapan ya di LP ada untuk tahanan napi berat dan persiapan yang mau dieksekusi mati. Dokter bermalam di Nusa Kambangan. Di tenda. Iya. Selama seminggu. Di tenda sama tim waktu itu masih memang benar-benar baru ya, kita juga tim pertama kali, dan kita melakukan membantu mempermudah tim dari Polda, bahkan dari Mabes juga, dengan Densus 88 untuk melakukan hukuman eksekusi mati pada kasus pelaku bom Bali pertama. Oke. Sebelum ke itu tadi menarik, pelaku bom Bali pertama. Cuman dokter waktu datang ke situ terus harus di tenda seperti itu tuh, perasaannya gimana dok? Apa nggak langsung pengen, tahu gini jadi dokter bedah kosmetik aja atau apa waktu itu? Waktu itu saya masih muda kali ya, umurnya masih 38 ya 2000, jadi masih seneng. Masih semangat ya? Semangat, masih sesuatu yang baru sama tim ya, biasa laki-laki semua, sama Brimob dijaga juga sama Densus ya, nggak masalah sih memang. Dan pernah sih di dalam waktu seminggu kita berapa kali juga ke kota Cilacap beli keperluan, tapi tetap dikawal seperti itu. Naiknya boat berarti ya? Iya. Dan sebenarnya pulangnya indah sih, nggak menyeramkan. Tapi kalau malam ya seperti ini, nggak ada lampu sama sekali. Membuat dokter inget ya ini tadi ya. Iya, jadi inget, saya pernah mengalami. Dan setelah itu 2008 lanjut terus sampai terakhir 2016. Sebentar, 2008 selama 1 tahun atau lebih dong? Enggak, sekali. 2008 ada. 2016 ada lagi. 2012 ada, 14 ada, 2016 ada. Dan lamanya pasti seminggu dong? Enggak, yang setelah itu kita sudah ngerti dan sudah tidak mungkin membuat rawan ya, atau membuat
cemas masyarakat sekitar, jadi kita cuma 3 hari latihan di SPN Purwokerto dengan tim Brimob, baru kita nyebrang dan kita cuman semalam aja di sana. Oke dok, kembali ke itu tadi dok, narapidana bom Bali. Itu waktu dokter berangkat ke sana memang sudah tahu akan ditugaskan untuk itu? Sudah tahu. Oke, kita udah ikut rapat, udah ikut gelar, udah ikut persiapan, kita ikut latihan juga. Latihan? Iya. Latihan untuk eksekusi mati, dok? Betul. Itu seperti apa latihannya, dok? Juga kenapa butuh beberapa hari di sananya ya, karena ada proses latihannya itu. Iya, sampai terakhir 2016 yang kita ketahui mungkin Freddy Budiman ya, itu juga kita latihan juga. Itu latihannya dengan dok? Tim Brimob juga. Jadi bagaimana mereka mau dieksekusi persiapannya, pakaikan baju, di lantai, diikat gitu, ditaruh di mana, di tiang seperti itu. Terus kita laporan, saya sebagai tim dokternya maju naruh titik tembaknya biar jelas, karena kan dilakukan di malam hari, jadi kan, dan napi dikasih baju putih, jadi untuk datar putih, dari titik tempelnya hitam, jadi memang dipersiapkan seperti itu. Yang dan, kontras memang biar mudah terlihat. Dan ditutup kepalanya seperti itu. Jadi memang perlu dilatih, karena kan tim Brimob juga perlu latihan. Itu memang itu nggak didokumentasikan dan ditunjukkan untuk umum, itu nggak pernah ada. Nggak boleh ya. Nggak ada. Nah, kalau boleh tapi diceritakan nggak apa-apa ya seperti ini, dok? Ya, cerita nggak apa-apa sih. Ya. Nah, itu waktu memulai tata caranya, urutannya apa aja, dok, yang mungkin dokter ingat? Ya, waktu itu kan saya sebagai tim forensiknya juga saya memeriksa juga keadaan mereka. Sebelumnya, kalau mereka memang tidak ada luka, tidak ada apapun, sehat, semuanya memang sudah waktunya untuk menerima hukuman mati. Oke. Menerima hukuman mati. Ya. Dicek dulu kondisi keseluruhannya, diperlakukan seperti orang-orang. Iya. Itu jam berapa biasanya, dok? Biasanya sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya dilakukan pengecekan. Iya. Dan mereka juga dikasih tahu dengan kalau Muslim mungkin dengan ustadz ya, dikasih terus yang Nasrani dengan pendeta semua. Jadi pendekatan supaya mereka memang sudah siap. Dok, oke, kita mulai dari H-1. Iya. Besok akan dilakukan eksekusi hari ini. Iya. Biasanya jam berapa dokter akan mengecek mereka? Biasanya siang. Ya, sebelum saya masuk ke dalam sore itu, Sita udah masuk ke dalam tim, maksudnya di dalam persiapan itu di lapangan, dan kita udah nggak ketemu sama mereka ini nanti dijemput sama pasukan Brimob untuk di tenda, nggak di tenda yang untuk dipersiapkan ke ke tiangnya itu tiang eksekusi. Sehari itu berarti dokter ngeceknya hari itu, siang ke sore itu. Iya. Oke. Nah, waktu dicek itu tadi apa, dok, yang dicek itu? Kesehatannya. Dan semua tubuhnya itu tadi. Memang dia biar juga nanti misalnya dikembalikan di keluarganya memang tidak ada luka-luka lain mungkin selain luka tembak. Ya, jadi tetap itu harus, dan itu merupakan hak mereka juga ya. Iya, betul. Ya. Dan kita setelah selesai kita menyiapkan tempat mereka setelah meninggal dunia. Misalnya pasti meninggal dunia karena dieksekusi, kita siapkan tempat untuk masing-masing, dari meja, dari air, dari kafan, mungkin ada yang minta dikafani, peti, ada juga itu pakaian. Dulu pakaian, semuanya kita siapkan. Nah, berarti ini sehari sebelum, latihannya tuh sehari sebelum juga? Iya, latihan. Dok, latihan tuh melibatkan si narapidanya juga? Enggak kan kasihan mereka. Makanya, bukan berarti mereka ini. Latihan itu gini loh, latihan itu dari Brimob masuknya di mana tiangnya, tim-timnya mana aja, berarti saya di mana, tim saya di mana gitu, komandannya di mana gitu. Kalau di istilah event, dok, kita acara corporate event itu namanya run through. Jadi diurutin nanti habis ini apa tata caranya biar nggak ada yang terlewat. Masuknya lewat mana? Terus misalnya yang bawa ke depan tuh tim mana, gitu kan? Baik, dok. Terus setelah dilakukan, tim mana lagi bawa ini ke tempat pemulasaran jenazah, itu beda-beda tim seperti itu. Nah, dok, ini saya pengen fokusnya itu kenapa? Karena satu hari menjelang hari H, mereka ini dicek kesehatannya. Setelah dinyatakan sehat, mereka dikembalikan ke selnya mereka. Iya. Oke. Keesokan paginya, itu eksekusi kan baru malam, dok? Baru malam, selalu malam. Nah,
apa yang dilakukan oleh tim saat itu, Dok? Tim saya, kalau Iya. tim saya ya kita menyiapkan umbu rampenya, seperti misalnya kurang apa. Ada juga yang belum dibawa, belum dikasihkan pakaiannya atau Iya. kafannya atau petinya, kita nyiapkan dicek. Ini kan pengalamannya berbeda dengan pengalaman yang biasanya. Kalau biasanya dokter itu kan kematiannya kan mendadak dan kita pasti nggak tahu. Kalau Iya. ini sudah disiapkan, Dok. Betul, Dan kita akan tahu mereka ini meninggal dan harus mati gitu. betul. Dan itu disiapkan. Nah, itu apa, Dok? Buat dokter sendiri perasaannya perbedaan dengan kalau autopsi biasa itu apa, Dok? Kalau saya waktu di Nusa Kambangan, saya pikir saya menjalankan tugas. Terus saya juga tahu kalau mereka memang menerima hukuman karena Apa yang mereka lakukan? kesalahan. Jadi ya saya pikir saya hanya ingin merawat mereka sampai meninggal pun dalam keadaan baik dan diterima keluarganya juga dalam keadaan baik. Karena apapun hukumannya mereka tetap berhak ya, Dok ya? Iya, berhak. Dan sesuai agama dan kepercayaannya. Iya. Ada juga yang ingin dibakar juga ada. Oh gitu? Iya, Oh. dibawa ke luar negeri itu juga ada. Oh. Kalau misalnya nggak dibakar, pengen dibawa ke luar negeri, ya tim kami udah menyiapkan nih, udah tahu nih yang mana nih Iya. mau dibawa ke luar negeri. Berarti kita harus nyiapkan pemulasaran sampai pengawetan jenazah, Oke. karena butuh untuk naik pesawat. Ya itu. Nah, Dok, yang saya juga penasaran, Dok, waktu diperiksa, Dok, dokter kan langsung berinteraksi sama mereka kan? Iya. Ini mungkin di luar ekspertis dokter dan sebagainya, sebagai seorang yang awam dan ya awam karena kan dokter di situ pasti nggak bertugas untuk memeriksa, tapi sebagai sesama manusia, Dok. Seperti apa, Dok, orang yang tahu bahwa esok hari dia akan mati, Dok? Dari beberapa napi itu ada yang benar-benar ikhlas, baik, zikir, termasuk Freddy Budiman gitu. Ada juga mualaf ya Freddy Budiman. ya baik dan terima. Ada juga yang didampingi, kita selalu dampingi. Karena bisa saja kan tiba-tiba dia ya gitu. gitu. Saya nggak mungkin sendiri, saya didampingi. Dan ada juga yang memang tidak tenang, tidak kooperatif, marah-marah. Saya ya paling lihat aja terus brimob yang ini. Saya juga jaga diri juga kan gitu. Yang penting kan saya melaksanakan tugas dan tahu kalau keadaan mereka baik-baik aja secara fisik kan. Psikisnya ya kita tahu mungkin kan ada yang memang tidak siap, tidak menerima gitu. Dan banyaknya kalau seperti itu saya jarang komunikasi dengan mereka. Tapi kan saya hanya menyapa aja. Iya. Di luar ya apapun yang mereka lakukan dan sebagainya, ini manusia, Dok. Iya. Makhluk hidup dan dia seperti kita punya nurani dan sebagainya. Mereka akan tahu besok itu meninggal dunia. Betul. Apa yang paling unik yang dokter pernah lihat? Yang paling unik ya yang benar-benar menerima baik dan dia terus zikir terus. Itu yang lainnya ya ada juga yang, tapi biasanya itu beberapa kali itu yang karena narkoba ya. Iya. Orang-orang Afrika itu yang tidak kooperatif dan yang ngomong bahasa sana dan tidak banyak berdoa, nggak berdoa malah karena marah-marah terus. Ya, mereka tidak terima juga karena faktor yang mereka dihukum matinya justru bukan di negara mereka sendiri, kan ya negara orang lain. Nah seperti itu ya Brimob yang menangani, kita cuman tidak bersentuhan atau tidak dekatan. Iya. Oke, Dok. Hari eksekusi. Nah, di pagi itu dan menuju malam, Dok. Saya pengen tahu aja kenapa kok memilih malam? Kenapa maksudnya dari perundang-undangan sendiri kenapa itu dilakukan di malam? Nggak ada sih, nggak ada penentuan waktu di undang-undang, cuman mungkin dicari yang karena di pulau ya dicari yang aman aja dan langsung segera di Pulasari segera dibawa paginya dan tidak terlalu banyak. Mungkin di Pulau Nusa Kambangan tuh juga ada perkampungan loh, ada orang juga nyebrang sore atau pagi gitu. Jadi biar nggak ganggu warga setempat. Iya, seperti itu. Dan memang detik-detiknya biasanya emang jam 00, jam 12. Itu tadi ya. Bajunya dipakaikannya itu berarti semua putih? Iya, putih. Sasaran tembaknya itu berupa hitam. Titik hitam. Spotlight hitam ya. Oke, itu ditempelkan di jantung. Jadi kita ya bawa stetoskop. Kan setiap orang berbeda, jantungnya mungkin agak luar, agak dalam atau ya. Yang di kanan juga ada katanya, Dok. Jantung kan
sebelah Bukan, sini katanya semua. ada yang kelainan, ada nggak sih? Nggak Jantung ada. nggak ada ya? Pasti di kiri ya? Ada. Oke, cuman itu arahnya beda-beda ya? Iya, Oh. posisi jantung makanya kita kan mencari yang benar-benar tepat di jantung sehingga tidak membuat dia menderita meninggal lama. Jadi langsung. Memang semua napi itu titik pertamanya itu pasti jantung. Iya. Oh. Enggak ya, bukan titik pertama, Kita satu-satunya. 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 Tapi di luar negeri ada yang selain jantung atau tidak, Dok? Ya di setrum ada, di Bukan, suntik. maksud saya Katanya. kenapa nggak kepala, Dok? Oh, ya lebih repot dan tidak pasti mematikan langsung karena Oh gitu kan ya? lewat tulang tengkorak kan dia butuh Oh iya iya. keras, benda keras gitu. Jaraknya sekitar berapa meter, Dok? Sekitar 7 meter. 7 meter itu ada berapa orang eksekutornya? Oh, waktu itu 9, 1 dan 10. 10. Tapi katanya kalau yang setahu saya, Dok, yang ada pelurunya cuma 1 atau berapa ya, Dok? Nggak Oh, semua, kalau itu 3. rahasia. Sebenarnya penentuan penembaknya itu juga tergantung dari tim Brimob juga gitu, dan kita biasanya tim forensik juga nggak masuk ke situ karena itu ranahnya tim Brimob. Iya, iya. Tapi dulu setahu saya sih pernah, karena belum banyak ya, waktu 2008 tim eksekusinya Brimobnya hanya 5 orang, Oh. terus jadi 7 orang, 9 orang plus 1 dan seperti itu. Jadi terus akhirnya dibuat peraturan resmi itu dan ada sendiri gitu. Itu seperti itu Nah, dari pertanyaannya bukan itu, Dok. Lebih ke yang kenapa kok nggak semua di load sama peluru, Dok? wah itu Nggak tahu juga. nggak tahu itu. Oh iya. Itu ranahnya Brimob. Iya, Brimob ya. Nanti kita interview Brimob mungkin. Nah, Dok, setelah waktu dilakukan itu tadi, dokter ada di tempat juga berarti? Ada. Jadi gini aja. Jadi mereka udah maju tuh, ditaruh tim sama tim Brimob di depan tiang ya kan. Terus pasukan penembak masuk nih kanan kiri baris gitu kan. Terus ada Kapolda kan di laporan, maksudnya tim pejabat-pejabat, bukan Kapolda aja, ada juga dari kejaksaan, pengadilan Kajari, Kajati, Iya. itu ada laporan semua. Saya tuh biasanya di deket di sisi yang gampang maju ke depan, jadi di dalam barisan itu juga gitu. Sama tim saya gitu. Saya biasanya didampingin satu perawat gitu. Dan setelah di depan laporan selesai, terus dokter dipersilakan maju, saya taruh titik tembak itu berupa spotlight hitam, terus saya laporan lagi selesai, terus baru mereka menghitung memberi aba-aba, terus lampu dinyalakan, lampu sorot langsung, lampu sorot langsung ke dada mereka, langsung eksekusi. Oh, itu lampu sorotnya nggak ke semuanya? Ya, langsung ke dada masing-masing. Itu alasannya juga termasuk kenapa dilakukan malam hari. Malam hari ya. Biar fokusnya memang ke satu titik. Betul. Tadi udah dijawab pertanyaan Mas. Iya. Nah, waktu dilakukan tembakan itu tadi, Dok. Setelah itu biasanya ditunggu berapa lama atau langsung dilakukan pemeriksaan? Jadi setelah ada penembakan kita nunggu waktu setengah jam. Setelah itu Danlu jemput saya sama tim untuk menentukan apakah dia sudah meninggal atau belum. Kenapa nggak langsung, Dok? Kalau belum meninggal kan nunggu setengah jam tuh nggak lama. Ya kan, mesti kita harus yakinkan dia benar-benar sudah meninggal. Oh. Itu. Nah, yang pernah kejadian ditembak sekali itu enggak itu, Dok? Pernah ada, ternyata dia harus, saya laporan kok masih bernafas, yang mungkin stamina bagus, jantungnya masih berdetak gitu kan. Jadi kan kasihan juga gitu. Memang peraturannya seperti itu. Iya. Kalau masih bernyawa atau bernafas, kita lapor lagi, terus kita tentukan lagi kepada Danlu yang melakukan penembakan di kepala. Itu luka tempel, luka deket tempel gitu. Jadi, tapi itu memang kondisi spesial. Ya, itu langsung meninggal. Tapi ya kita juga tim forensik yang ya nanti ngopeni semuanya gitu. Iya. Dok, itu mungkin saya belum pernah, tapi kalau ada, tapi dirahasiakan nggak sih si para eksekutor itu? Dirahasiakan. Saya juga nggak tahu. Maksudnya mereka? Saya juga nggak ketemu sama tim, kan gelap. Saya juga nggak tahu siapa. Mungkin juga malam gelap, sama itu nggak juga tahu kali alasannya kenapa malam hari. Iya. Tapi berarti mereka ini orang-orang yang memang harus kuat mental ya, Dok, karena dan napinya kan ditutup kepala semua juga. Nggak tahu juga. Waktu di depan itu nggak.
Oh. Tiap kali eksekusi itu apakah napinya itu cuma satu-satu atau pernah ada yang beberapa orang sekaligus Multiple gitu. dieksekusi Iya, bersamaan? satu-satu di depan, eksekusinya bersamaan. Oh, bersamaan pernah Iya, ada. ada. Yang terakhir kan 2016 8 orang, 8 tiang. 8 tiang berarti berapa orang eksekutornya, Dok? Ya banyak tuh, luas lapangannya kan. Oh. Itu yang terakhir 2016 itu 8 orang. Itu kasus apa aja? Itu waktu itu narkoba ya. Narkoba semua. Iya. Yang orang luar negeri itu. Iya. Bali 9. Oh. Iya. Iya, iya. Nah, Dok, di kasus menentukan titik tembak, ini pernah ada pertanyaan yang selalu saya tanyakan. Ada sesuatu yang sifatnya supranatural atau tidak, Dok? Banyak. Sering. Coba dokter ceritakan. Jadi ya kalau pertama dulu yang benar-benar pertama di Nusa Kambangan benar-benar saya sih sebenarnya ya takut juga, khawatir juga karena saya perempuan dan sisinya brimob dan kita mau melakukan titik-titik penembakan itu dan malam tetap di Nusa Kambangan. Jadi ya kadang itu ya lihat-lihat yang aneh-aneh sering dan dari pertama sampai kasus yang terakhir itu saya jadi tim itu kita selalu menjelang detik-detik itu hening, nggak ada suara apapun. Bener. Dan kita hanya lihat rasanya tuh rame, jadi kayak yang banyak nonton. Dan kalau kita lihat di kamera kan teman-teman juga ada kamera juga, itu bayangan putih tok yang kelihatan di foto. Masa Iya. seperti itu? Jadi perasaan tuh teman-teman yang tak tampak itu ikut nonton di situ lihat. Dan terus terang teman-teman saya, tim saya itu malah digigitin nyamuk tuh sampai habis ininya. Padahal saya kan juga pakainya tangan pendek. Iya. Saya aja nggak apa-apa tuh, Oh. nggak tahu. Padahal ya sama-sama dikasih autan juga gitu. Oh. Habis gitu. Jadi ya nggak tahu, mungkin nyamuk sana nggak suka sama saya gitu. Dan memang yang waktu 2008 itu beberapa teman-teman Brimob itu juga katanya melihat penampakan itu Di malam itu saja ya, berarti? lihat pada lari semua sebelum penembakan. Hamin satunya. Hamin satu ya. Dan saya nggak dilihatin tapi saya lihat banyak yang loncat-loncat ke air, nggak tampak gitu? tapi gitu. Loh, itu tapi hanya terjadi pas malam sebelum penembakan. Waktu pengalaman itu Hamin satu, tapi pas malam-malam penembakan itu perasaannya seperti itu. Jadi waktu itu lagi senang-senang lihat pakai kamera gede-gede ya. Iya. Ya itu dilihat itu ya putih-putih Itu tadi. semua. Itu kalau bahasanya kayak itu orbs, Dok. Itu Dan suara kumpulan anjing energi. aja begitu mau Eksekusi. anjing melolong Heeh. langsung. Itu berarti serem banget ya, Dok. Serem ya? Iya ya. Itu berarti setelah eksekusi gitu besoknya mami langsung balik. Iya, jadi teman-teman harus tahu ya. Jadi kita juga menghargai mereka, kita melakukan pemulasaran kepada mereka juga. Setelah memang mereka meninggal, dibawa lagi oleh tim Brimob ke tempat pemulasaran yang sudah disiapkan oleh teman-teman saya forensik. Kita rawat, kita lepasi bajunya, kita jahit, kita ambil pelurunya, seperti itu. Dan misalnya mau dibawa ke luar negeri, kita kasih pengawetan jenazah yang bagus, terus kita kasih baju. Bahkan yang muslim kita sholati juga sama-sama gitu. di sana, gitu. Karena biar keluarga lihat kan sudah dipeti seperti itu. Dan yang di kafani gitu kan juga udah jelas, semua udah keadaan bagus. Bahkan yang ibaratnya yang nggak diterima keluarganya juga ada, dimakamkan juga. Oh, pernah kejadian Ada. seperti itu? Ya, keluarganya nggak mau terima. Atau mungkin memang masyarakatnya juga ada loh yang nggak mau nerima juga kan. Yang contohnya apa, Dok? Contohnya ada secret. ada contohnya. Mungkin teman-teman dengar. Iya. Ya. Nah, kalau yang itu termasuk yang bom Bali itu berarti dokter juga yang tangani ya? Iya, waktu itu pertama kali sih. Oke. Terima kasih. Dan setelah ini saya penasaran, Dok. Dari semua kasus ini saya belum pernah nanya. Dokter Hasri ini kasus pertama yang ditangani. Itu kasus apa? Boleh diceritakan sedikit, Dok? Boleh. Kasus Saya apa? pasti ingat.
Tapi kasus- untuk episode berikutnya nih. Iya, kasus yang diduga bunuh diri ternyata itu pembunuhan, sehingga akhirnya saya ngambil spesialis forensik. Oke, ini adalah kasus yang akan membuat Dr. Hastri akhirnya mengambil spesialis forensik, yaitu kasus di mana dugaan dilakukan bunuh diri, tapi terbukti kalau itu ternyata sebuah tindakan pembunuhan berencana. Enggak juga. Enggak juga. Saat. Oh, sesaat. Berarti kreatif itu. Oke, nggak di sini tapi di episode berikutnya. Maka dari itu, dan ingat untuk selalu tidak berasumsi dulu sebelum Mencari bukti. salam Forensikers. Forensikers.